Masih Anda ikuti Prime Topic Dialog bersama Parlemen Kota Semarang dengan judul Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. Disiarkan dari Lobby Cats Hotel, Jalan MT Haryono nomor 312 sampai 316 Semarang. Ya, para pendengar, para pemirsa, para hadirin semuanya, kita lanjut ya diskusi kita dalam Prime Topic tentang pengelolaan sampah berkelanjutan di Kota Semarang. Di sesi sebelumnya tadi Mas Pilu sudah menjelaskan bagaimana DPRD Kota Semarang melihat permasalahan sampah di Kota Semarang, juga bagaimana sikap DPRD selanjutnya. Nah, sesi ini saya ke Dinas Lingkungan Hidup, ini Mas Syafrinal, karena saya panggil Mas karena tadi sudah janjian ya, biar sama gitu kayak Mas Pilus, sama mudanya gitu ya. Iya. Mas Syafrinal ini Kabid Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup. Pertanyaan pertama saya ini Mas Syafrinal, bagaimana gambaran persampahan di Kota Semarang dari produksi sampah di rumah tangga sampai proses akhirnya di TPA? Seperti apa, Mas? Ya, baik, terima kasih Mas Pras. Jadi memang terkait dengan sampah ini memang di Kota Semarang sendiri di masyarakat pada umumnya ya, tadi disebutkan oleh Pak Ketua Dewan bahwa sudah ada masyarakat yang peduli sampah. Tapi untuk yang secara umum bahwa sampah itu masyarakat masih belum aware, masih dari rumah tangga dibuang, ditunggu diambil, dibuang ke TPST, ke TPST, kemudian ke TPA. Biasa seperti itu, sehingga tadi betul disampaikan bahwa sampah kita tuh kurang lebih 1.150 ton per hari. Itu yang, namun demikian ada beberapa kelompok-kelompok yang sudah dibentuk dan disupport oleh pemerintah itu untuk aware terhadap sampah. Jadi itu ada kelompok-kelompok seperti kelompok swadaya masyarakat, kemudian ada bank sampah, kemudian ada Proklim. Dari catatan kami ada kelompok Proklim itu ada 106, kemudian di bank sampahnya ada 457, dan KSM kebersihan itu ada 254. Nah, ini kelompok-kelompok ini yang sudah aware nih, yang sudah aware terhadap bagaimana caranya memilah sampah. Jadi sudah mulai dari rumah dipilah sampai istilahnya di rumah itu hanya sisa sedikit saja gitu loh. Sehingga itu yang dibuang ke TPA. Ya, memang dari tadi Proklim aja 106 itu target kita tahun depan harus bisa 177. Lah ini alhamdulillah tadi Bapak Ketua Dewan sudah mengarahkan bahwa pengelolaan bank sampah harus disupport penuh. Terima kasih Bapak, nanti mohon supportnya nanti di tahun depan itu 177 kelurahan harus bisa sudah ada grup Proklim. Dan alhamdulillah barusan tadi kita dapat informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa Kota Semarang mendapat penghargaan apresiasi kelompok Proklim Lestari, baru pecah tahun ini Bapak, izin. Kemudian Proklim yang utama juga ada satu, jadi ada dua yang nanti diundang di Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa Kota Semarang meskipun tadi ada yang belum aware, tapi ada yang sudah aware, yang sudah levelnya tuh level lestari itu levelnya di atas utama, sudah bagus pengelolaan mulai dari kelola sampah sampai ke lingkungannya. Jadi kalau dari masyarakat seperti itu Mas Pras. Dengan keberadaan kelompok-kelompok tadi yang disebutkan panjenengan itu Mas, seberapa efektifnya keberadaan kelompok itu, kemudian dampaknya ke masyarakat seperti apa? Mungkin bisa dikasih contoh juga Mas. Ya, baik, terima kasih. Tadi kalau yang istilahnya yang kita biarkan itu sampah itu aja 1.150 ton per hari. Kalau kita biarkan, dengan adanya kelompok ini itu bisa mengurangi kurang lebih 30%. Jadi ada kelompok-kelompok ini sehingga yang masuk ke TPA itu kurang lebihnya tinggal 900-an ton yang masuk ke TPA. Ini sangat mendukung dari pengurangan timbulan sampah yang langsung ke TPA itu Mas. Itu diolah seperti apa sih Mas? Ya. Jadi ini menarik Mas Pras. Jadi izin Bapak dan Prof, ini kemarin kita kan mengadakan lomba yang membuat masyarakat tuh aware terhadap pengelolaan sampah, dan kita jadi bisa melihat sebenarnya masyarakat tuh buangnya sampah tuh gimana. Jadi ternyata pengelolaan sampahnya tuh mulai dari dipilah dari yang sisa domestik dan non domestik, yang sampah dan yang kertas, plastik itu dipisah-pisah. Kalau yang di kelompok-kelompok yang aware tadi, kemudian habis dipisah, ada yang kertas itu ditimbang, dijual di bank sampahnya. Kalau yang lain, yang sisa masakan atau misalkan sayur-sayuran dimasukkan di dalam sebuah kotak, dibikin composting, dibikin kompos untuk nanti kompos untuk penyerbukan atau tanaman-tanaman biar lebih
hijau dan biar tumbuh ya tetap tumbuh tidak mati sebagai pupuk itu. ya. Jadi pupuk. Nah, kemudian kalau yang lainnya plastik dan apa itu ternyata ada loh yang bisa bikin baju tapi dari sisa-sisa plastik. Ada juga pot-pot yang dari plastik dan sebagainya. Ternyata masyarakat Kota Semarang keren-keren juga. Ada yang sampai sedetail itu. Lah itu yang kita mencermati, wah ini kayaknya bakalan juara lomba ini. Oke, tapi mungkin kedepannya nggak fokus ke lombanya kan ya? Bukan Mas, fokus, hanya untuk membuat masyarakat aware. Karena kan ada nih masyarakat yang sudah peduli. Nah itu kita dorong untuk mereka menyebarkan semangat itu. Jadi dengan adanya lomba kan mereka ngajak masyarakat, tidak sendiri tapi ngajak, kilo caranya ngelola sampah, kamu nanti ikutan lomba loh. Akhirnya satu orang, tetangga akhirnya beberapa bisa ikutan lomba, tapi dari mereka jadi peduli terhadap kelola sampahnya itu. Mengelola sampah ya. Dan akhirnya bisa ditekan dari 1.400 menjadi sekitar 1.150, sekitar 900 ya. 900 ya. Nah, dengan produksi sampah harian antara 900 sampai 1.100 ini, saya pengen tahu juga Mas Aurinal kondisi terkini di TPA Jatibarang. Sekarang ini kan cuacanya cuaca kemarau gitu ya. Nah, apakah ada pengurangan atau bagaimana? Terus daya tampungnya juga bagaimana ini Mas? Ya. Baik, terima kasih. Memang kemarin di Jumat minggu yang lalu terjadi kebakaran di TPA dan alhamdulillah dengan bergerak bersama bisa tertangani mulai dari pemadam, damkar, kemudian bahkan kita dibantu oleh Kementerian PUPR dalam hal ini BPWS karena dibantu material yang dari sedimen sungai itu untuk nutupin itunya apinya dan kemudian bantuan dari PDM untuk airnya, kemudian ada BNPB sampai ada helikopter bombingnya itu jadi menyiram sampah dan alhamdulillah sejak hari Selasa kemarin sudah mulai hanya tinggal 2 dan hari Rebo kita cek dengan drone yang geothermal kondisinya tidak ada lagi titik panas. Nah, untuk keberlanjutannya masih ada tim BPBD dan damkar di lokasi untuk penyiraman. Karena ini memang kondisinya panas luar biasa, El Nino ini kemudian makanya disiram. Sampahnya itu kita siram biar kondisinya tidak panas karena di bawah sampah itu kan ada gas metan. Nanti Prof yang lebih detail ini. Gas metan itu kalau di atasnya panas ini keluar gas metannya sehingga memudahkan untuk terjadinya kebakaran. Nah ini makanya kita siram-siram. Jadi kemudian kaitannya dengan kondisi sama kemarin sempat ada manajemen bahwa tidak boleh sampah masuk. Nah, jadi sempat sehari 2 hari itu sampah nggak boleh masuk. Jadi sempat kita alihkan di tempat yang lain zona yang memungkinkan untuk dibuang. Tapi yang zona yang kemarin kebakar tidak boleh dikirimi sampah karena sampah memang lagi. Itu zona aktif. Zona aktif itu zona yang memang untuk pembuangan sampah gitu. Oke. Baik, menarik ya. Saya geser ke Prof Syafruddin. Kita tahu ternyata memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam mengelola sampah ini. Tapi kalau dari kacamata akademis sendiri, Prof Syafruddin, bagaimana memaknai sampah secara utuh, baik problemanya dan juga potensinya, dan saya pengen tahu juga bagaimana kondisinya di Kota Semarang ini, Prof. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mungkin akan saya jelaskan di dalam konteks pengelolaan. Sebetulnya saya ingin coba membicarakannya lebih jauh. Sebetulnya saya itu dulu yang merencanakan konsep pengelolaan sampah tahun 87-88 Kota Semarang itu waktu saya sebagai advisor IBRD. Pada saat itu dipakai oleh Bank Dunia, saya ditempatkan di Semarang waktu itu dan Surakarta, kemudian saya melakukan itu tahun itu. Kemudian saya waktu itu selesai tahun 90 saya dikirim ke Perancis untuk belajar lagi mengenai itu. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam konsep pengelolaan sampah itu tidak bisa lepas ada 5 aspek. Yang pertama itu adalah aspek kelembagaan. Yang kedua adalah aspek teknis operasional. Yang ketiga adalah aspek peraturan, yang keempat adalah aspek finansial, yang kelima itu aspek peran serta masyarakat. Dan ini adalah rantainya tertutup. Ya. Jadi ketika teman-teman di pemerintah daerah sudah melaksanakan dengan betul aspek teknis operasionalnya dengan membawa mulai dari ibaratnya ini 4 gelas ini, ya 4 gelas ini adalah
di pewadahan, di sumber timbulan, ini adalah di TPS, di kontainer, kemudian ini adalah di kontainer apabila di transfer depo, apabila lokasi transfer depo itu adalah kontainernya lebih dari satu. Tapi kalau satu itu namanya TPS. Kalau lebih dari satu itu namanya transfer depo, kemudian dibawa ke lokasi TPA di pemrosesan air. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian, hilangkan kata pembuangan. Hilangkan kata pembuangan, ganti dengan kata pemrosesan air, karena di Undang-Undang 18 tahun 2008 nggak ada istilah pembuangan, istilahnya pemrosesan air. Jadi kalau kita pemerintah daerah di sana kesannya membuang, ya dibuang aja open dumping. Nah, itu yang harus dihilangkan. Ya. Mohon maaf ini tolong jangan sampai, karena itu akan memberi kesan terburuk kepada pemerintah daerah. Ya. Karena pemerintah daerah adalah menyalahi undang-undang sendiri. Karena amanatnya adalah memproses akhir di lokasi TPA. Itu kira-kira seperti itu. Nah, dari ini semua, ini sebetulnya sampah. Kalau saya berbicara tentang peran serta masyarakat, sampah itu adalah tanggung jawab masyarakat sampai ke sini, sampai ke lokasi TPA. Kebetulan yang namanya pemerintah daerah dalam hal ini adalah punya teknologi, punya alat, punya punya tenaga, punya lokasi TPA dan sebagainya. Dia punya. Akhirnya mau tidak mau dia memberikan. Itulah yang sebetulnya dasar di dalam pengelolaan, bahwa sebetulnya sampah itu adalah bagian dari sanitasi yang infrastruktur cost recovery. Itu tanggung jawab masyarakat. Sementara ini masyarakat dinak bubukkan sama pemerintah. Siti-siti tanggung jawab pemerintah. Siti-siti tanggung jawab. Kita bisa buktikan. Masyarakat, saya sebagai masyarakat, saya sudah pelangganan PDAM. Ya, di aspek finansial aja, saya peran serta masyarakat. Saya sudah membayar mulai dari sumber timbulan sampai ke TPS melalui oleh desa, melalui kelurahan di Salaman Meloyo. Saya sudah bayar. Begitu. Yang ini kan harusnya dibayar oleh pemerintah, oleh saya tuh. Oleh saya yang bayar untuk mengelola sampai lokasi TPA. Maka di iuran PDAM, ketika kita membayar PDAM, coba lihat Bapak, itu di dalamnya ada pembayaran retribusi sampah. Betul enggak, Pak? Di dalamnya ada pembayaran retribusi sampah. Itu adalah membayar dari lokasi TPS. Padahal yang langganan PDAM itu cuma 51% daripada penduduk Kota Semarang. Yang 49% siapa? Nah, inilah yang harusnya ditingkatkan di dalam perasaan masyarakat, sehingga masyarakat itu utuh di aspek pengurangan sesuai pasal 12 Undang-Undang 18 tahun 2008. Ikut di dalam penanganan sesuai pasal 12 juga, dan ikut melakukan mekanismenya di dalam pengelolaan mulai dari sumber timbulan sampai ke lokasi sana, sampai lokasi TPA, itu pada pasal 29 itu benar-benar dipraktekkan. Nah, tinggal keberanian pemerintah daerah menyatakan bahwa masyarakat, you polluter pay principle, sampah itu infrastruktur yang cost recovery. Pemerintah sudah melaksanakan layanan, ya you harus bekerja. Nah, namun kan harus diikuti dengan aspek kelembagaan, peningkatan kelembagaan. Ya harusnya Kota Semarang ini harusnya sudah pemerintah, sudah dinas perusahaan daerah, bukan lagi dinas kebersihan, malah sekarang turun menjadi kabid. Ini yang saya lakukan karena kewenangannya besar, Pak, kasihan. Ya, bayangin sekarang, saya mau jujur dan boleh ditanyakan nama Pak Nanda. Menunggu truk amrolnya rusak, itu menunggu bagian umum, bayangin coba. Padahal layanan harus berjalan. Karena apa? Karena strukturnya tidak memungkinkan dia berhubungan di dalam pengambilan finansialnya. Karena tidak di dinas. Tidak memiliki. Ini kelemahan-kelemahan ini di dalam satu sisi di 5 aspek itu. Nah, oleh karena itulah peran masyarakat juga harus ditingkatkan, peran lembaga harus ditingkatkan, ya, dan sebagainya, aspek teknisnya ditingkatkan dan sebagainya. Kelima aspek itu peraturan juga dikenakan. Coba lihat peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 sudah dilakukan evaluasi sampai sekarang belum kan? Iya. Anda memasukkan program waste to energy, tapi di dalam waste energy tidak ada aturan regulasinya, ya tetap tidak akan jalan. Ya, kira-kira kayak gitu. Ini yang harus tetap. Makanya saya katakan bahwa infrastruktur pengelolaan sampah itu sama dengan air bersih, sama dengan air limbah. Ya, adalah cost recovery.
Ya, di luar negeri di mana-mana itu. Kebetulan kalau di luar negeri gajinya sudah dipotong untuk pengelolaan infrastruktur. Kalau kita kan gajinya belum tentu dipotong karena tidak mekanisme bank ada dan sebagainya. Kalau dia keluar gaji bersih neto, ada listrik, ada sudah bersih. Kalau kita, nah inilah yang harus ada keberanian dari pemerintah. Masih banyak sektor infrastruktur yang non recovery yang butuh dana. Sambil contoh RTH. Ya. Apakah RTH itu masyarakat dimintai? Enggak, tamannya bagus, dapat oksigen bagus, kamu bayar, enggak. Nah, padahal itu butuh subsidi untuk pemeliharaan, yang sementara subsidinya dikurangi untuk melihara sampah. Inilah yang harus dipikirkan. Makanya kelima aspek secara manajerial itu tolong dipikirkan kalau ingin pengelolaan sampah ini, termasuk di lokasi TPA. Lokasi TPA ya harusnya dalam kurun waktu tertentu seminggu atau 2 minggu begitu sel sudah dilakukan ya ditutup, dipadatkan, habis diratakan, dipadatkan, terus ditutup dengan tanah penutup yang memiliki koefisien kedap air sehingga curah hujan tidak masuk ke dalamnya, sehingga fermentasi di bawahnya itu bisa berjalan dengan bagus. Dengan demikian tanahnya turun. Ya, sampahnya turun yang dulunya mungkin 1 meter sekarang turun jadi 40 cm karena fermentasi. Sudah fermentasi di situ, hidrolisis sudah terjadi, asitogenesisnya sudah terjadi, asitogenisnya sudah terjadi, gas metannya sudah keluar, akibatnya turun. Tanahnya menjadi yang dulunya tidak subur bisa subur karena yang dimasukkan humus. Nah kita enggak, pemilahan belum ada, yang masuk plastik juga masuk di sana. Ya risikonya lubang-lubang, gas CO2-nya keluar, gas metannya keluar. Karena gas metan itu selalu mencari lubang. Begitu lubangnya keluar kena oksigen ya terbakar. Jadi di TPA itu bukan dibakar. Sekali lagi, saya mohonkan kepada semua masyarakat di Jawa Tengah, TPA itu tidak dibakar. TPA itu terbakar karena sendirinya karena tidak dilakukan mekanisme sanitary landfill dengan benar. Saya kira itu ya. Baik, menarik ini Prof. Ya, kita akan break dulu dan mungkin kita sambil merenungkan apa yang dijelaskan sama Prof. Syafruddin ya. Nanti saya akan lanjut lagi ke Mas Pilus lagi karena ini masih panjang waktu kita untuk membahas tentang persampahan di Kota Semarang aja ya, cukup di Kota Semarang aja. Baiklah, kita break sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prime Topic. Masih Anda ikuti Prime Topic, dialog bersama Parlemen Kota Semarang dengan judul Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, disiarkan dari Lobby Cats Hotel, Jalan MT Haryono nomor 312 sampai 316 Semarang.